Kemudian apa? Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Koefisien X-nya sudah positif, kemudian tandanya lebih besar, berarti daerah penyelesaiannya yang kanan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih mengenai program linear, ya. Nah, jadi pada video ini kita masih akan membahas lagi contoh soal cerita tentang program linear. Sebelumnya juga kita sudah banyak membahas tentang soal cerita, jadi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya, bisa linknya di deskripsi atau bisa klik di sini, yang di atas ini. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut bahas contoh soal yang lain. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan loncengnya, agar ketika nanti ada video terbaru dari kami, kalian tidak ketinggalan update-annya gitu ya. Oke ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas soalnya seperti apa. Nah, di sini kita punya soal seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Ya. Ini ia merencanakan akan menanami padi seluas 2 hektar sampai 6 hektar. Nah, coba bentar. Tidak kurang dari 10 hektar ya. Kemudian ia merencanakan menanam padi seluas 2 hektar sampai 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai 6 hektar. Untuk menanam padi per hektarnya diperlukan ini segini, oke. Agar biaya tanam minimum, tentukan berapa banyak masing-masing padi dan jagung harus ditanam. Ini sama ya, kasusnya hampir sama dengan video sebelumnya yang kalian sudah nonton itu, yang video sebelumnya tentang apa tadi, banyaknya kerbau dan sapi gitu ya. Ini kita biaya tanam minimumnya berapa gitu, kemudian ditanyakan berapa harusnya menanam padi dan jagung. Oke, mulai ya. Nah, coba misalnya apa? Misalkan gitu, kita misalkan aja langsung. Misalkan padinya ya, banyaknya padi itu X ya. Kemudian banyaknya jagung Y gitu. Ya. Kemudian kita punya ini nih. Seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Berarti apa? Berarti kalau banyaknya padi yang ditanam, kemudian banyaknya jagung yang ditanam, itu kalau dijumlah nanti tidak kurang dari 10 hektar kan gitu logikanya ya, karena tanah yang tersedia tidak kurang. Nah, kalau tidak kurang artinya apa ya, berarti lebih besar atau sama dengan ya kan ya, tidak kurang dari 10 hektar berarti gini. Nah gitu, jadi banyaknya hektaran si padi ditambah banyaknya hektaran si jagung itu tidak kurang dari 10 hektar gitu. Oke, sekarang ia merencanakan akan menanam padi seluas 2 hektar sampai 6 hektar. Ya, artinya kalau padinya X, berarti ini artinya gini nih. X itu antara 2 hektar, ini berarti lebih besar sama gitu ya, dan lebih kecil sama dengan 6 gitu. Oke. Nah, kemudian menanam jagung seluas 4 hektar sampai 6 hektar. Berarti Y-nya nih. Y-nya lebih kecil sama dengan 6 hektar ya. 6 hektar dan lebih besar sama dengan 4 hektar gitu. Oke, sudah sampai sini. Nah, ini adalah fungsi kendalanya kita. Kemudian untuk menanam padi per hektarnya diperlukan 400.000, sedangkan menanam jagung per hektarnya diperlukan 200.000. Berarti fungsi tujuannya apa? Fxy sama dengan padinya 400.000, berarti 400.000 X gitu ditambah 200.000 Y gitu ya. Ini adalah fungsi tujuannya kita. Kemudian tanyakanlah nilai minimum, berarti nanti tugasnya kita adalah mencari X dan Y-nya sehingga fungsi objektif ini minimum, seperti itu teman-teman. Oke, langsung ya. Nah, cara pengerjaannya seperti biasa, kita gambarkan dulu grafiknya. Nah, ini kita gambarkan grafiknya saat X-nya 0. Saat X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya 10 ya kan. Kemudian kalau saat Y-nya 0 berarti X-nya 10, berarti 10,0. Berarti kita punya titik ini ya.
0, 10, 10, 0. Kita gambarkan langsung. Kayak gini. Ya. Kemudian misalnya 10-nya di sini. Misalnya 10-nya di sini. Ya. Kemudian ini juga 10. Ya, kan ini 0,10, kemudian 10,0 ya. Nah, kita hubungkan garisnya nih. Itu biasa. Nah, seperti ini. Kemudian apa? Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Koefisien X-nya sudah positif, kemudian tandanya lebih besar, berarti daerah penyelesaiannya yang kanan. Ya kan? Daerah penyelesaiannya yang kanan, berarti yang kita arsir yang kiri, ya, yang bukan daerah penyelesaiannya. Gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kemudian apa? Kita punya ini X-nya itu di antara 2 dan 6 ya, berarti 2 misalnya 6 di sini, ya anggap saja 6 di sini ya, ini 6, nggak kelihatan ya. Nah, misalnya ini 6, sorry. Nah, misalnya ini 6, ya ini 6, kemudian maka 2, berarti garis X sama dengan 6 nya kan ini ya. Kemudian 2, ya 2 nya misalnya di sini, ini 2, ini 10 ya. Oke, ini 2. Nah, oke. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Untuk X-nya besar sama dengan 2, berarti yang daerah penyelesaiannya di kanan kan, berarti yang kita arsir di kiri, yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke. Kemudian yang ini X-nya lebih kecil dari 6. X-nya lebih kecil dari 6 berarti daerah penyelesaiannya di kiri, berarti yang kita arsir yang kanan, yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke. Oke, sekarang yang berikutnya ini. Y-nya di antara 4 dan 6. Berarti kalau misalnya 6-nya di sini, ya misalnya 6-nya di sini, kemudian 4-nya di sini misalnya. Ini kalau gambarnya bagus ya mestinya. Nah, berarti apa ini kan? Gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya mana? Y-nya besar sama dengan 4, berarti dia kan di atasnya kan. Berarti yang kita arsir yang bukan, berarti di bawahnya. Gitu. Ya. Kemudian yang ini lebih kecil dari 6, berarti di bawahnya, yang kita arsir yang di atasnya. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita punya ini daerah penyelesaiannya yang ini, teman-teman. Yang bersih ya. Ini yaitu DP. Nah, titik-titik kritisnya yang mana? Yang ini kan, ini tidak, yang ini tidak lain adalah ini kan 6 nih, ini 6, ini juga 6. Berarti kita punya yang pertama titik-titik kritisnya ya adalah 6,6 ya kan, yang ini. Kemudian yang ini berapa? Ya lihat aja, ini kan 6 ya, saat Y-nya 6. Ini kan persamaan garis X tambah Y sama dengan 10 kan, yang ini. X tambah Y sama dengan 10. Berarti saat Y-nya 6, X-nya berapa? X-nya 4 kan? Ya. Jadi saat Y ini kan Y-nya 6 nih, yang ini. Yang ini Y-nya 6. Berarti X-nya berapa? Ya, berarti X-nya 4 kan. Berarti kita punya 4,6 gitu. Yang ini. Oke. Kemudian yang ini berapa? Yang ini. Nah, yang ini kan saat Y-nya atau saat X-nya ya. Saat Y-nya 6 ya kan. Saat Y-nya 6, bukan, saat Y-nya 4 gitu. Saat Y-nya 4 berarti X-nya berapa? X-nya 6 kan. Berarti yang ini adalah titik 6,4 yang ini. Yang inilah titik 6,4. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah punya titik-titiknya, yaitu yang 6,6, 4,6, dan 6,4.
Nah, sekarang tinggal uji yang mana, karena kita mau cari nilai minimum, berarti yang mana nanti fungsinya paling minimum gitu. Langsung aja masukkan ke fungsi objektifnya ini. Ini biar nggak susah, kita pakai dalam ratus ribu aja ya, kita jadiin ini 4x. Ini bisa gini, 4x ditambah 2y gitu. Nanti dalam ratusan ribu maksudnya. Oke. Nah, jadi apa yang fungsi objektifnya yang ini untuk 6,6 berarti 4x, berarti x-nya kita ganti dengan 6, berarti 46 ya. 46 gitu ditambah 2 kali 6. Nah, 4 kali 6 24 ya, ditambah 12 sama dengan 36. Dalam ratus ribu berarti tambah 0. Nih, berarti 3.600.000 modalnya ya untuk yang 6,6. Bagaimana dengan yang 4,6? Berarti 4 dikali 4 ditambah 2 kali 6 ya. Sama dengan berapa? 16 ditambah 12. Ini sama dengan berapa? 16 tambah 12, 28. Dalam ratus ribu berarti 2.800.000 gitu ya. Kemudian yang ini 6,4 berarti 4 kali 6, 4 kali 6 ditambah 2 kali 4. Yang ini berapa? 24 ya, 24 ditambah 8. Ini sama dengan 32. Jadi 3.200.000. Nah, jadi modalnya yang bisa terjadi adalah ini 3.600.000, 2.800.000 dan 3.200.000. Yang kita mau adalah yang minimum. Berarti kalau begitu yang ini kan yang paling kecil, yaitu 2.800.000. Yang ditanyakan adalah berapa banyak masing-masing padi dan jagung. Ya berarti yang ini. Artinya apa? Dia akan mendapatkan nilai minimum ketika titik kritisnya 4,6. Artinya saat X-nya 4 dan Y-nya 6 gitu. Berarti akan mendapatkan nilai minimum ini ketika X-nya 4. Berarti X-nya kan padi, berarti padinya ditanam 4 hektar gitu. Kemudian jagungnya 6 hektar. Gitu. Jagungnya 6 hektar. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi kalau ditanyakan nilai minimum, ya berarti kita cari nilai X dan Y-nya yang menyebabkan fungsi objektifnya paling minimum atau paling sedikit. Seperti itu. Saya dipahami teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal cerita tentang program linear. Yang mudah-mudahan tambahan soal cerita tadi menambah pemahaman lagi teman-teman dalam mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Nah, untuk selanjutnya kita juga masih akan bahas ya soal-soal cerita lainnya agar pemahaman kalian lebih baik lagi tentang program linear. Jadi kalau tidak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya sekarang lalu dinyalakan loncengnya. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.